Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast teman Sumaila kali ini akan membahas tentang gimana sih cara ngatasin kolesterol. Nah, buat teman-teman yang kebetulan lagi ngalami permasalahan nih dengan kolesterolnya, kebetulan narasumber podcast teman Sumaila kali ini adalah Mbak Ari yang sudah membaik kolesterolnya hanya dengan cara alami dengan merubah pola makan. Pengen tahu kan gimana caranya? Yuk tonton podcast teman Sumaila sampai selesai ya. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com. Kue rendah karbo yang enak. Assalamualaikum Mbak Ari. Ini dia nih yang namanya Mbak Ari Prima Wigati. Sampai ketik salah tadi. Apa kabar Mbak Ari? Baik. Apa kabar semuanya? Makasih nih udah meluangkan waktunya buat sharing di podcast teman Sumaila. Ya, Mbak Ari, katanya Mbak Ari dulu pernah punya segala macam keluhan nih kayak kolesterol lah, asam urat lah, terus pernah kelebihan berat badan lah ya. Terus apa lagi tuh asam lambung ya mah dan segala macamnya. Terus katanya sekarang kondisinya udah membaik ya, udah sangat jauh membaik, cuma dengan cara alami. Alhamdulillah. Boleh nggak Mbak Ari ceritain riwayatnya dulu tuh perjalanannya ya. Dulu tuh awalnya pola makannya seperti apa, terus kemudian timbul gejala-gejala seperti apa, kemudian perjalanan dietnya lah sampai ketemu pola makan yang sekarang ini gitu. Boleh cerita nggak Mbak Ari? Oke, terima kasih sahabat Sumalia semuanya. Selamat sore waktu Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya saya menderita beragam penyakit. Ya, salah satunya seperti yang salah 3 yang disebutnya salah 1. Asam urat, kolesterol, GERD, asam lambung, migrain. Sebenarnya semuanya itu berawal dari pola makan yang nggak karuan karena semuanya serba dimakan. Terus berat badan pun naik sampai 1 kuintal, ya kan? 1 kuintal. Walaupun saya sudah melakukan banyak pola diet, food combining, olahraga, karena memang saya sedang olahraga, ya maksimal ya 5 kilo bounce back, tapi penyakit tidak hilang, ya kan? Segala macam obat-obatan tetap ada di dalam tas. Sampai akhirnya 2017, saya diperkenalkan dengan pola hidup rendah karbohidrat. Tahun 2017? Lebih tepatnya waktu 2017. Oke. Kemudian waktu itu dengan setelah saya pulang dari Berlin dengan badan overweight, mulai sakitnya kambuh di sana. Sebelumnya sudah mempelajari, tapi akhirnya saya memutuskan untuk mencoba pola rendah karbohidrat. Mungkin waktu itu tersebut waktu itu saya mencoba yang namanya pola ketofastosis. Nah, pelajari bahwa yang dilakukan itu adalah hanya mengganti pola hidup, metabolisme tubuh atau apapun yang menjadi energi tubuh itu berubah. Karena saya pikir ini adalah hijrah dan saya ingin tahu apa betul sebenarnya. Menurut setelah itu saya tidak makan. Ada orang yang juga pelan-pelan kurangin. Kalau saya enggak, saya langsung memutuskan bahwa saya mau
Singkat cerita, dalam 1 minggu pertama itu saya mengalami perubahan dalam diri. Seperti karena kan pola makannya berubah ya, mengkonsumsi karbohidrat dan lebih banyak protein bagian. Pada saat berikutnya itu ternyata ada perubahan dalam diri saya, yaitu semua penyakit dikeluarkan timbul. Jadi memang 1 minggu 2 minggu pertama itu masih ada pemikiran keraguan-keraguan adalah benar gak sih? Kok kolesterol saya dikeluarin? Kok asam urat saya kumat? Kok migrain saya? Semualah ya yang jadi penyakit. Tetapi yang menariknya adalah saya tidak meminum obat. Karena pada saat saya mengalami, jadi setiap hari dalam 1 minggu pertama itu berbeda-beda. Pertama yang saya alami itu adalah mencret. Siap, maaf kata-katanya kalau ya itu yang terjadi. Pada saat mencret, saya wah dicuci lah, pikiran saya cuma gitu, oh mungkin lagi dicuci. Ternyata betul, saya tidak perlu minum obat. 1 harian ini tidak dengan yang terus-menerus. Hanya beberapa jam sekitar. Dan lalu saya bilang kalau nggak berhenti, saya minum obat. Ternyata dia berhenti sendiri. Oh, oke, menarik. Besoknya lain lagi. Besoknya kaki saya kaku-kaku. Wah, gara-gara makan lemak nih. Sama saya kambuh. Tangan, kaki. Saya bilang, waduh. Oke. Tapi kan obat sudah sedia. Tapi ternyata setelah saya mengalami, orang mungkin menyebutnya detox ya. Setelah saya mengalami itu tadi tidak dalam jangka waktu yang seperti biasa saya lakukan. Kalau saya kena asam urat dulu bisa berhari-hari. Oh, tarik. Sama. Nah ya, seolah-olah penyakit saya tuh muncul semua. Tapi yang luar biasanya adalah sudah peminum obat 1 bulan. Yang membuat saya, hari ini saya lanjut. Kan tes, ya, Bu, kalau lelah ya, kamu itu cukup pola hidup. Nah, ternyata membawa banyak hal yang saya terrevisi lah penyakit. Oh iya, satu lagi. Sebelum memulai itu saya melakukan cek darah. Oh, sebelumnya ke lab dulu? Tes dulu. Ya. Sebelum saya mau mulai itu saya cek darah. Saya lupa. Pada waktu itu kondisinya kolesterol saya itu 195. Asam uratnya itu hampir 7 kalau nggak salah, 7 sekian. Lupa ya, udah lama, udah hampir 5 tahun. Terus gula darah saya waktu itu 130 atau 140. Saya pikir gula darah masih normal, tapi asam urat sama kolesterol tinggi. Nah, itu saya jalanin, waktu itu disaranin untuk cek darah lagi, tapi saya pikir antara. Nah, setelah 1 bulan, hasilnya agak kaget karena asam urat saya jadi di angka 12, kolesterol saya di angka 295, terus gula darah enggak, gula darah waktu itu masih ya, karena kan udah 1 bulan udah nggak mengkonsumsi zat ya. Nah, ternyata saya bingung kalau secara medis saya nih, kalau kamu 12, kolesterolnya 295. Yang menariknya lagi adalah saya tidak merasakan kolesterol padahal saya mengkonsumsi
disinilah saya mulai berpikir, oh ternyata gula darah yang bisa yang lain itu adalah banyaklah membaca gitu kan ya, dari apa yang didapat sebagai, dan ternyata itu hanya indikator menyatakan bahwa benar terjadi perubahan metabolisme dalam tubuh, bahwa apa yang dikonsumsi menggeser yang sebelumnya, tapi tidak merasakan apa-apa karena gula darahnya sudah di bawah 100. Ya. Nah, terus powernya lebih bagus. Secara berat badan turunnya drastis, nggak drastis sih, tapi maksudnya cukup signifikan. Dari berapa dari? Pada saat waktu itu dari 100, saya itu di bulan pertama turun sekitar 5-6 kilo. Wah, happy banget ya. Tanpa melakukan sesuatu olahraga ya biasa aja, handstand jogging. Tapi itu yang wah menarik nih. Akhirnya saya bilang oke, kalau gitu nanti saya cek lagi. Saya mau jalan. Kan lah jalan. Ternyata saya susut sekitar 5 berapa tuh? 25 kilo ya? Iya, dalam waktu 6 bulan. Iya. Ya. Dan turunnya pun tidak kayak roket, tapi seperti anak tangga. Bertahap ya? Nah, bertahap. Memang ada di awal-awal itu bisa posisi untuk yang overweight seperti saya, tuh turunnya tuh bisa drastis, 5-6. Tapi berikutnya tuh perlahan, seperti anak tangga. Ada waktu stabilnya, tapi terus turun. Sampai saya baru 1 tahun lah, setelah 1 tahun itu baru kehilangan hampir terakhir 8 itu di setahun. Ya otomatis semua baju juga berubah karena dari size 38 jadi 28. Ini dan menyenangkan. Nah, jadi dalam perjalanan itu kita bicara di 6 bulan setelahnya. Nah, 6 bulan setelah itu saya cek darah. Di sini yang membuat saya bahwa I choose this life. Lifestyle. Bulan itu hasilnya kolesterol saya back normal, 110 tapi asam urat 3,5, gula darahnya stabil di 18. Itu sorry Mbak Ari agak suaranya agak agak kenceng lagi. Oh iya. Oke. Jadi itu kapan terakhir waktu ngecek darah menjadi berapa tadi? 100 asam urat jadi 3. Jadi sekitar asam urat jadi 3,5. Jadi 3,5. Terus kolesterolnya jadi 100. Kolesterolnya sekitar 110 120. 120. Dalam waktu berapa lama itu Mbak Ari? 6 bulan. 6 bulan. Dalam 6 bulan pun total tadi dari yang turun 4 sampai 6 kilo aja dalam waktu sebulan, terus bertahap turun lagi. Dalam waktu 6 bulan ada weight loss berapa banyak itu Mbak Ari? Dalam 6 bulannya itu sekitar 15-18 kilo. 15-18 kilo ya. Itu terakhir. Sampai terus apalagi tuh Mbak Ari? Benefit yang Mbak Ari rasain tuh? Yang saya rasakan adalah satu, saya kan kalau tidur suka ngorok ya, mungkin karena overweight ya. Jadi setelah berubah lifestyle-nya, saya nggak ngorok lagi, alhamdulillah. Terus kemudian ya selama sampai dengan saat ini saya nggak pernah minum obat-obatan apalah itu yang dulu migrain, asam urat, kolesterol, udah enggak. Terus ya jadi berat badan pun turun, terus kemudian
gula darah maintain. Jadi gula darah itu waktu awal-awal memang saya buat stabil di 75, 76 situ aja. Oh, Tapi kemudian jadi kalau misalnya kurang istirahat, namanya juga banyak kerjaan ya gitu lah, kurang istirahat, kurang tidur, ya GDP naik bisa 80, 85, tapi maintainnya di situ. Jadi buat saya memang, iya, jadi buat saya melihatnya adalah bahwa yang membuat indikator kolesterol, indikator apalagi tuh asam urat itu menjadi back normal karena memang tubuh sudah berubah setelah 6 bulan. Dan yang membuat itu maintain karena gula darahnya pun terkontrol gitu ya. Jadi seoptimumnya gula darah sekitar banyak faktor lah ya yang menyebabkan gula darah itu. Jadi sampai indikator di 92 situ aja, 92, 95 mentok, nanti balik lagi gitu. Jadi tergantung bagaimana behavior kita menjalani pola kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Tapi dengan itu pun saya banyak merasakan manfaat. Yang jelas adalah terbebas dari obat-obatan, ya kan. Terus kemudian hidup jadi lebih enak, fisik lebih kuat, daya tahan lebih kuat, nggak ringkih. Kalau dulu kan sebulan sekali saya pasti pergi spa. 2 minggu sekali bisa kerokan. Sekarang lebih tahan banting. Lebih tahan banting. Iya, lebih tahan banting. Jadi ya kalau ditanya selama hampir 5 tahun saya menjalankan pola ketofasis dan sometimes low carb, itu pun bisa dihitung pakai jari berapa kali saya kerokan. Kalau dulu dibanding dulu kan jadinya sebulan sekali lah, 2 minggu kadang-kadang ya gimana? Kerjanya deket angin-angin kan gitu. Iya. Oh, sekalian mau nanya itu Mbak Ari, di belakangnya ada apa itu? Standing Stone-nya. Jadi Mbak Ari ini domisili di Bali ya teman-teman ya. Domisili di Bali dan itu restoran kah itu? Apa kafe? Yes. Oh, oke. Restoran, beach lounge. Kita juga menyediakan makanan keto dan low carb semenjak saya ikut di sini karena ikut. Di mana nih kalau boleh? Di standing. Kenapa? Jadi itu teman-teman ya, kalau misalnya lagi ke Bali mau cari tempat yang menyediakan makanan keto bisa ke Standing Stone ya? Bisa, mampir aja kita punya Stone. Tapi nggak semua makanan keto, tapi untuk yang keto emang di bawah supervisi aku karena memang spesifik ya. Langsung kan ada reaksi. Iya, ada reaksi. Jadi Mbak Ari ini kegiatannya sekarang ada itu juga ya, masak-memasak ya, chef lah gitu bukan? Enggak sih. Lebih ke advisor aja. Kalau di sini timnya ada, tapi tetap kayak misalnya research and development biasanya aku yang mulai. Setelah itu baru pass on resep and monitoring gitu aja. Oh iya, jadi ada sampingannya, ada urusan bisnis catering atau makanan keto ya. Buat teman-teman yang mau tahu di mana di Balinya bisa lihat di caption di bawah. Oke, balik lagi nih sampai gagal fokus lihat belakangnya. Jadi Mbak Ari itu dulu profil kolesterolnya jelek ya, profil kolesterolnya jelek itu menurut yang standar ya. Jadi karena merasakan gejala yang nggak enak di badan ya, sakit-sakitan gitu, jadi dilihat kadar kolesterolnya tinggi lah, 200, asam uratnya 7 dan sebagainya. Kemudian Mbak Ari tahun 2017 memutuskan untuk mencoba ya salah satu lifestyle yaitu ketofastosis kan. Tahun 2017 itu. Dalam waktu 6 bulan Mbak Ari cek lab dan sebelum cek lab Mbak Ari mengalami gejala-gejala saat itu ya, saat awal-awal menjalankan ketofastosis ya. Terus selama kurang lebih 6 bulan justru profil kolesterolnya membaik ya, asam uratnya juga turun. Padahal yang dimakan itu hewani dan lemaknya kan Mbak Ari.
Ya, ya. hewani dan lemaknya. Oke, amazing. Terus kalau yang permasalahan di lambungnya gimana? Kan tadi katanya ada masalah di lambung. Sama. 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 Jadi itu pun terperbaiki semasa waktu 6 bulan itu. Jadi waktu di masa-masa detox itu sama. Jadi ada gejala di mana saya tuh seperti kan orang kalau punya asam lambung tuh kan rasanya seperti tonjok-tonjok ya. Masa sih? Sakit sekali, sakit banget di lambung. Saya dulu waktu overweight itu sempat di gastro. Jadi diambil itu si udara-udara di dalam pencernaan itu dengan bius total waktu itu. Dan dokter cuma bilang, you have to lose your weight, gitu kan. Kalau misalnya karena ini tidak akan pernah bisa hilang kalau kamu masih overweight. Diapain Mbak tadi apa? Gastro apa tadi? Di gastronomi yang dimasukin selang dari mulut. Untuk terus apa? Diambil gelembung-gelembung udaranya. Oh, pernah begitu. Terus sembuh nggak? Dan itu problemnya selama masih berat badannya heavyweight itu akan datang lagi. Dokter pun udah bilang seperti itu. Ya. Jadi waktu itu kan pilihannya saya harus turun berat badan. Nah pada saat operasi kecil itu, atau si bius total tuh operasi kecil apa bagus, tapi yang jelas saya di bius total, diambil gelembung-gelembungnya karena waktu itu udah sampai masuk rumah sakit saking sakitnya kan, sampai sesak nafas. Nah setelah dilakukan tindakan seperti itu, dokter cuma bilang kamu harus nurunin berat badan. Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya food combining. Saya melakukan sampai punya personal trainer ya di salah satu maksudnya olahraga. Terus saya juga ke dokter akupuntur ya, ada di daerah Gandaria City situ. Terus jadi ke ahli gizi. Kebayang nggak betapa besar uang yang dikeluarkan untuk sebuah kesehatan dengan menurunkan berat badan, gitu ya. Jadi pada saat itu nggak ada pilihan, saya harus nurunin berat badan. Dan yang terjadi dengan melakukan, bisa dihitung tuh semua tuh ya, pokoknya semua ahli-ahli aku bayar. Turun 20 kilo. Hilang. Itu sekitar tahun 2012. Turun 20 kilo. Wah, senang banget. Ya, terus kita agak mundur dikit. Terus kemudian selesai problem gastronya, asam lambung alhamdulillah terperbaiki. Tapi balik lagi ke pola hidup yang dulu. Segala macam dimakan. Semua masuk dah pokoknya ya, yang enak-enak makan dengan iming-iming nanti olahraga, bohong. Jadi memang kalau olahraga kalau nggak pakai niat berat ya pasti susah lah ya, karena ya kalau nggak lu keluar uang bayar orang yang bisa marahin kamu untuk bisa olahraga gitu. Iya. Ya kan, gitu. Motivasinya harus kuat. Akhirnya 2012 sampai 2013 dalam kurun waktu dalam kurun waktu 1 tahun balik lagi berat badan saya. Jadi nggak sustainable ya, nggak bertahan lama ya? Enggak, karena kan kalau dulu takut, karena setiap kali misalnya ke dokter gizi kan dicek, kamu cheating apa, kamu makan karena takut. Jadi akhirnya terus semua dulu waktu food combining saya memakan itu ditakar, jadi semuanya serba ketakaran. Ibaratnya bawa timbangan kemana-mana, kan? Really? Repot dong. Iya, repot. Nah, terus udah balik lagi bounce back 2013, 2014 naik lebih turun 20 kilo, naiknya lebih tinggi lagi. Sampai terus. Itu yang pergi ke Berlin itu? Kenapa? Itu yang pergi ke Berlin pas naik. Ya, jadi saya pergi ke Berlin itu dalam keadaan berat badan saya hanya turun 5 kilo lah, 95 kilo waktu itu. Terus, apalagi di Berlin makanannya kan enak-enak tuh.
Jadi waktu itu pilihannya karena saya melakukan training selama 8 bulan. Karena kalau nggak training dengan berat badan seperti ini, yang dihajar lari full maraton adalah dengkul ya. Dengan umur saya juga yang sudah kepala 4. Artinya fisik itu sudah berbeda ya kan. Nah jadi waktu itu pilihannya kalau tidak training ya sampai di sana beresiko cedera atau beresiko masuk UGD atau death kan gitu ya, amit-amit coba baik. Selesai dari Berlin, jalan-jalan, bukannya terus kan udah selesai nih acara lari-lariannya, wah menikmatilah itu segala macam dimakan. Waduh. Jadi naik lagi, pulang ke Indonesia dalam keadaan overweight dan sakitnya kumat semua. Oh keluar semua gejalanya. Ya disitulah saya memutuskan untuk mengganti lifestyle saya. Itu waktu Mbak Ari melakukan lifestyle yang ketofastosis ini, Mbak Ari ceritakan langsung aja lakukan gitu. Jadi kan dia ada tahapan-tahapannya tuh, fase induksi, fase konsul, fase maintenance itu semua Mbak Ari lakukan ya? Udah Mbak Ari lalui ya? Ikuti. Udah diikutin kan ya? Kalau di ketofastosis, kalau di ketofastosis kan ada fase-fase tuh. Saya ikutin. Ikutin semua saya ya? Ikutin tuh fase induksi, ya kan? Fase maintenance gitu loh. Terus kemudian sebenarnya sih kita harus pinter sih dalam perjalanannya itu pun akhirnya kan masa sih kita harus makan makanan Padang melulu gitu kan. Awal-awal saya suka selama 6 bulan itu saya makan Padang karena saya pencinta makanan berlemak. Tapi setelah 6 bulan sampai dengan hari ini mungkin bisa dihitung pakai jari saya ke restoran Padang. Oh iya, udah bisa bikin sendiri lebih enak lagi. Bikin sendiri lebih enak lah ya gitu. Jadi dalam perjalanannya akhirnya mempelajari bagaimana sih menyikapinya, bagaimana sih ketofastosis dalam tubuh kita. Kemudian mempelajari juga yang namanya ada namanya nutrition fact, bagaimana perhitungannya sehingga untuk kita aman menjalankan pola hidup ini. Tidak sengsara lah. Jadi nggak harus oh ya kamu hanya ini nggak ada. Semua itu sudah diatur sedemikian rupa, tinggal kitanya yang bijaksana mengkonsumsi sesuai dengan pola hidup yang diambil, gitu ya. Ya kira-kira begitu sih. Jadi makanya saya sangat enjoy, walaupun tapi balik lagi satu memang kunci dari apa lifestyle-nya satu adalah harus cukup istirahat, terus kemudian harus olahraga. Jadi lifestyle apapun dijalankan kalau kita tidak kita mengesampingkan yang namanya istirahat terus tidak olahraga ya pasti ada konsekuensinya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Berarti sebetulnya dalam menjalankan ketofastosis ataupun diet low carb ini Mbak Ari nggak mengalami kendala ya, artinya justru senang dengan jenis makanannya ya yang dikonsumsikan, protein hewani, berikut lemaknya, kemudian juga cari makanan atau bikin makanan sendiri bahkan juga nggak ada masalah ya. Terus sebenarnya nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya kan yang memotong rantai itu adalah bagaimana yang terberat itu kan adalah kita biasa mengkonsumsi high carbo. Dari mana sih high carbo? Ya bisa dari nasi, dari umbi-umbian, dari gandum gitu ya. Nah itu kan memotong itu tuh luar biasa memang kekuatan. Tapi pada saat dijalankan dengan konsisten, rasa itu juga nggak kepengen lagi sih gitu ya. Nah cuman untuk bisa konsisten kan gini, sejauh yang saya tahu pada saat saya menjalankan ketofastosis itu kan tidak menghilangkan karbo dan glukosa, ya, tetap ada walaupun tidak dominan. Kuncinya itu kan karena fat itu yang dijadikan energi. Sehingga pada saat fat yang dijadikan energi atau protein, apa yang harus dilakukan? Ya gula darahnya harus terkontrol, harus kecil. Sama halnya kayak misalnya gini deh, pada saat dulu saya menjalankan pola hidup biasa, ya, kan saya mengkonsumsi karbo tinggi, glukosa tinggi sebagai energi saya. Tetapi
saya tidak mengkontrol fat atau protein yang saya makan. Ya udah karbohidratnya tinggi, glukosanya tinggi, fat juga dihajar kan gitu. Jadi dulu waktu ada kolesterolnya, profil kolesterolnya tinggi, terus Mbak Ari mengalami gejala sakit itu justru karena pola makannya yang tinggi lemak, tinggi protein, serta tinggi karbohidrat ya? Iya, jadi sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Yang istilahnya ini pilihan. Pada saat teman-teman di sini misalnya menjalankan pola hidup biasa, ya nggak apa-apa. Tetapi harus bisa mengkontrol fatnya, proteinnya, yang karena kan masih mengkonsumsi karbohidrat. Masih mengkonsumsi banyak makanan yang manis-manis. Nah, terus kemudian digabung dengan yang fat tinggi. Ya itu akan menjadi apa efek dalam tubuh, ya kan? Selain berat badan yang tinggi, udah nggak pakai olahraga pula, ya kan? Jadi memang semua is about balancing. How to control. Bagaimana mengkonsumsi makanan itu dengan bijaksana. Sama kayak saya, sekarang pola hidupnya adalah saya tidak mengkonsumsi glukosa dan karbohidrat berlebihan. Otomatis ya kan? Kalau dibilang dihilangkan tidak, tetap ada dalam setiap bentuk makanan, bumbu apapun ada karbohidrat dan glukosanya, tetapi tidak dominan karena yang menjadi dominan itu adalah makanan-makanan yang protein tinggi, fat tinggi, dan itu cukup buat tubuh saya. Justru makanya sekarang ini Mbak Ari membatasi asupan karbohidrat dan juga memilih jenis-jenis karbonya ya. Dan yang lebih banyak dikonsumsi itu protein hewani beserta lemaknya, justru itu aman ya kalau kita turunkan karbohidrat dan gulanya ya. Kalau buah-buahan Mbak Ari makan nggak buah-buahan? Dulu waktu zaman awal saya tidak mengkonsumsi buah-buahan. Sekarang pun kalaupun saya mengkonsumsi buah-buahan bisa dihitung mungkin seminggu 1-2 kali. Ada tapi ya buah-buahannya pun yang ada. Buah-buahan pun yang saya konsumsi adalah buah-buahan yang tidak, maksudnya makan semangka, setengah semangka. Enggak, paling hanya sepotong, kurang dari 100 gram. Dan biasanya saya campur dengan misalnya minuman kefir, jadi lebih enak. Tentunya buah-buahan juga yang mengandung fruktosanya kecil. Yang saya rendah tidak karbo mengkonsumsi. Ya, saya tidak mengkonsumsi durian misalnya, rambutan, leci, atau apapun buah-buahan yang mengandung fruktosa tinggi. Karena saya tahu manfaat untuk tubuh saya. Tetapi saya mengkonsumsi, misalnya, semua berries-berries saya konsumsi. Semangka, ya sebulan sekali, 2 kali ada. Melon, ya itu tadi kadang bisa sebulan kali, kadang. Jadi bukan menjadi suatu yang prioritas untuk saya konsumsi. Kalau sayur? Jadi kayak sayur pun sama. Sayur itu kan kalau di ketofastosis itu kan ada sayur-sayuran atau ketogenik deh, ada sayur-sayuran yang memang masuk kategori unlimited atau berbatas. Ya silahkan dikonsumsi, tetapi bijaksana. Kayak misalnya sayur-sayuran yang memang dia bisa unlimited, ya kalau memang sanggup ya silahkan. Tapi balik lagi, seberapa banyak sih sayur yang bisa dikonsumsi gitu? Nggak banyak, karena perut kita sudah kenyang pada saat kebutuhan akan fatnya terpenuhi. Yang seperti itu ya buat apa ya? Buat mempercantik lah gitu lah ya. Kalau ada sih boleh, enggak juga nggak apa-apa. Maksudnya buat garnish gitu? Buat garnish? Ya kira-kira begitu. Kan kalau misalnya makanan-makanan ketofastosis, kalau tidak ada garnish itu kan sepi ya, hanya kan gitu-gitu aja. Tapi ya kita tambahin misalnya sayur yang memang dia di-accept oleh ketofastosis atau ketogenik, tetapi aman untuk tubuh karena fruktosanya kecil. Kira-kira begitulah. Seberapa banyak sih? Nggak akan banyak, tapi kita konsumsi silakan, enggak juga nggak apa-apa. Jadi bukan lagi sesuatu gitu yang hari ini saya harus ada
sayur ini atau buah ini, enggak juga. Iya. Itu sudah terbentuk, tetapi tidak juga bilang tidak. Hanya kita bijaksana memilih sayuran, buah-buahan yang fruktosanya kecil. Yang rendah karbo Jadi tetap ya. bijaksana, karena kan buat apa tubuh kita sudah bisa mengkontrol gula darah, ya sudah kita juga bijaksana untuk apa gitu. Kayak misalnya dulu saya suka banget yang namanya durian. Sekarang ya nggak saya konsumsi karena tidak ada manfaatnya untuk tubuh saya. Nah jadi tinggal kita sih pribadinya kita sih yang melihat mana yang bermanfaat dan tidak. Iya dan betul. Satu hal lagi memang puasa ya. Jadi kalau orang yang biasa puasa Senin Kamis, alhamdulillah itu bagus. Puasa makan gitu loh, itu bagus untuk tubuh. Jadi ini pengalaman. Jadi kalau saya ya dalam perjalanannya kan bukan berarti kita ini ketofastosis atau low carb, tapi kemudian kita tidak terkena sakit. Bisa aja yang namanya sakit bisa. Tapi ini tips yang bisa saya share di sini sama kawan-kawan. Kalau sakit, obatnya cuma satu, puasa. Minum aja yang banyak, minum air. Puasa dan tidur. Itu berarti puasa intermittent ya? Puasa intermittent yang seperti dilakukan dalam. Bahkan saya bisa nggak makan. Jadi saya pernah flu, kemudian apa yang lakukan ya? Saya minum air putih hangat, minum yang banyak. Tapi setelah itu saya nggak makan. Saya tidak mengentertain tubuh saya untuk diberikan makanan. Puasa aja. Ada 36 jam. Saya nggak makan, tapi saya minum. Konsumsi air tentunya tubuh kan butuh liquid. Dan tidur. Yang terjadi apa? Recovery-nya cepat, seperti kayak tidak. Malah cepat sembuh ya? Jadi, malah cepat sembuh ya? Iya, itu yang terjadi. Jadi saran saya adalah di sini, kalau tubuh kita sakit, puasa. Udah itu aja. Iya, betul juga. Jadi jangan buru-buru minum obat warung. Puasa tidur, tapi minum tetap. Minum yang banyak ya. Bebas aja. Kalau saya minum air putih, kopi iya, ngeteh iya, tergantung suasana lah ya. Terus tidak pakai pemanis gitu ya. Tapi saya minum dan saya nggak makan. Saya nggak biarkan tubuh saya kasih makanan. Iya. Itu dan dilakukan sama saya ya ada 1, 2, 3 kali lah pada saat saya sakit dan ternyata recovery-nya lebih cepat. Jadi pernah kena pernah kena sakit juga, tapi sakit yang ringan-ringan ya kayak gitu ya, tapi bisa diatasi dengan puasa intermittent fasting dan istirahat kali ya. Ya kan Techika ikutan ketofastosis atau low carb kan nggak membuat diri kita jadi sakti. Iya. Tetap aja ya. Oke, Mbak Ari itu jadi sudah melakukan ketofastosis dan melalui fase-fasenya, kemudian juga ada mencoba low carb juga. Sekarang Mbak Ari itu nyamannya di mana nih? Nyamannya di mana? Apa bisa atur sendiri ininya? Metodenya? Saya lebih ke ketofastosis sih. Jadi cuman kalau misalnya ada makanan-makanan yang masuk kategori low carb, ya saya konsumsi nggak apa-apa. Toh kan tidak setiap hari. Tapi intermittent fasting tetap dilakukan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak juga langsung, saya ketofastosis maniak, enggak juga. Udah mau jalan 5 tahun, ya kan. Nah, dalam perjalanannya kita sudah tahu kenal tubuh nih, mana yang mau kita jalanin. Ya kadang-kadang kan pengen makanan yang mungkin lebih enak ya. Nah, tentunya kalau lebih enak itu biasanya banyak ragamnya dan masuk kategori low carb. Ya kan tidak cheating saya memakan tidak low carb, bukan berarti di situ ada high karbo dan high glukosa, dan di mana juga intermittent fasting tetap dijalankan. Sebenarnya once you already enjoy life, you are there. Jadi nggak usah khawatir punya ketakutan bahwa wah saya kalau ketofastosis
saya bakal begini. Enggak juga, kenalin tubuh, gitu Iya, aja. iya, Kenalin iya, benar. tubuh kita tuh pinter. Sampai dengan hari ini, saya masih mengalami alarm kalau saya mengkonsumsi karbohidrat atau glukosa berlebihan. Oh ya, Jadi alarmnya kayak apa tuh Mbak Ari? alarmnya sih ya, contohnya kalau saya makan keluar ke suatu restoran kan saya nggak tahu jam masaknya, ya nggak apa-apa. Misalnya makan, selesai makan, saya ngerasa ada kepala pusing, ada sakit perut, udah pasti kesusupan lah itu. Tapi nggak masalah ya, nggak apa-apa lah. Tapi justru menariknya adalah alarm itu masih ada, terus yang kemudian membuat kita menjadi lebih mawas diri, membuat kita menjadi kita bijaksana untuk lain kali Jajan mungkin gitu. lebih hati-hati, kan bisa aja, ya nggak apa-apa. Tapi iya. itulah bedanya. Kalau dulu kan saya nggak ada alarm, semua dihajar. Semua dimakan. Nah, kalau tantangan. sekarang badan kita pintar. Begitu saya misalkan saya pergi ke Jimbaran ya, makan bakar-bakar gitu kan. Itu saya udah bilang bumbunya dikit aja, oles-oles gitu kan. Ya namanya orang di dapur, emangnya harus protokol-protokolnya, dia kan main masak. Ya pada saat makan mungkin saya rasa manis. Berarti dia pakai bumbunya banyak nih. Tapi nggak mungkin nggak dimakan. Ya udahlah saya makan. Pulang dari sana ya pening-pening lah, tapi kan nggak lama, ya kan. Biasanya kalau gitu saya sihati adalah besoknya saya perpanjang puasa aja untuk clean up tubuh kita karena dan minum banyak air putih. Ya udah gitu aja. Olahraga, burning jangan nempel ya. Ngapain kayak bolak-balik lah di depan rumah gitu. Iya. Salah satu yang juga harus aktif ya. Ya salah satu ya pokoknya badan ini bergerak, jangan diem aja gitu ya. Iya. Karena kan tubuh kita ini gak usah gitu. Kelemahan saya adalah dalam 6 bulan terakhir adalah karena saya men-skip olahraga dengan kesibukan, walaupun sangat sibuk beraktivitas, bergerak, tapi ternyata kurang. Saya butuh olahraga. Jadi itu baru mau aku tanya tapi, itu Mbak Ari, ada olahraganya nggak? Ada kegiatan olahraga nggak? Nggak ada 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir ya. Selama pandemi. Selama pandemi. Iya, sekali-sekali berat. Iya, selama pandemi ini ngalamin kendala nggak dalam menjalankan ininya lifestyle keto dan. Iya kan karena waktu pandemik banyak tempat-tempat yang ditutup, kita nggak boleh. Biasanya kan kalau saya jogging saya di pinggir pantai gitu. Nah jadi paling olahraga yang sering dilakukan adalah berenang. Tapi berenang juga kan tidak setiap minggu, tidak. Nah ini bagi saya adalah ini yang harus punya komitmen. Jadi saya punya resolusi adalah bahwa saya harus start untuk berolahraga lagi, apapun itu. Kalau mau berenang ya berenang seriusin seminggu berapa kali, atau mau jogging. Jadi kegiatan walaupun kita sibuk, kita bergerak, tapi tidak cukup gitu. Iya betul. Kan? Harus tambah lagi dengan olahraga ya. Ya. Iya. Mbak Ari kapan terakhir cek ke lab untuk kolesterol dan teman-temannya itu? Kolesterol, asam urat? 3 bulan yang lalu kali ya? 3 bulan yang lalu, dan hasilnya baik-baik saja? Hasilnya baik-baik saja, gula darah 95, kolesterol juga stay tetap di situ 110, 120, asam urat juga tetap naik dikit lah paling sekitar 4, tapi still okay, masih di bawah 5 kan. Oke. Terus dengan yang sekarang ini Mbak Ari nyamankah dengan kondisi badannya, dengan lifestyle sekarang ini ya, ke badan Mbak Ari enak nggak? Terus kemudian dengan nyaman lah, itu yang saya bilang, saya bisa tidur nyenyak, ini saya tubuh saya jauh lebih kuat, lebih tahan banting. Kalau berat badan gimana Mbak Ari? Kalau berat badannya? Berat badan yang sekarang is again naik sekitar 5 kilo. Karena pandemi kan? Nggak kemana-mana. Selama pandemik naik 5-6 kilo. Semua juga mengalami. Ya, tapi sizing baju sama celana masih sama. Masih sama ya. Cuman weight aja, secara weight. Ya,
lari ke pipi, lari ke apa, ke kalau yang lainnya sih masih sama, cuman ya itu tadi. Saya pikir adalah I have to burn this kind of thing, maksudnya menjadi muscle supaya lebih fit lagi, ya olahraga lah. Iya betul. Jadi turunnya berat badan secara besar-besaran tuh hanya di awal aja ya, awal melakukan lifestyle ketofastosis. Iya, jadi kalau misalnya bilang orang, wah kalau ikut ketofastosis bakalan kurus kering, ya enggak, bukannya saya bounce back, tapi bounce backnya tidak seperti bounce backnya dulu. tidak over, bounce backnya tidak balik seperti dulu. Kalau dulu tuh kan mungkin bisa balik lagi, ini enggak, bounce back naik, tapi ya di situ-situ aja. Tinggal sekarang adalah kalau you do exercise consistently, ya dia akan maintain. Tapi bukan berarti tubuh terus jadi kurus kering, ya gitu. Cuman mungkin lebih berisi, ya nggak apa-apa lah. Iya. Wow, itu di belakangmu sunset sudah. Matahari terbenam, matahari mau terbenam. I have my time to do the blue hour. Di sini the best blue hour. Makanya Tecika aku undang ke sini. Iya teman-teman, yuk kapan tuh kita meet up di sana tuh di Standing Stone Cafe, cari yang namanya Chef Ari, Mbak Ari. Mbak Ari, jadi Mbak Ari ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang khawatir dengan kolesterolnya, terus lagi cari cara gimana sih cara ngatasin kolesterolnya? Mbak Ari ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman? Oke. Jadi pesan-pesan buat teman-teman yang mengalami kolesterol, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Artinya apa? Pada saat kita mengganti lifestyle kita, bijaksanalah. Artinya kalau mau mengkonsumsi, ini berlaku mau yang ketofastosis atau yang low carb. Kalau mau mengkonsumsi kadar carbs dan glukosanya lebih tinggi, ya jangan dikombin dengan fat yang tinggi. Artinya kita bijaksana. Dan percayalah, saya living proof yang menjalankan ini hampir 5 tahun. Di mana yang saya makan, yang saya konsumsi, saya jalankan adalah saya memakan makanan yang protein dan fatnya lebih tinggi daripada carbs maupun glukosa. Justru itu yang membuat saya lebih sehat. Jadi buat teman-teman yang mengalami problem seperti saya kolesterol, gak usah takut. Kuncinya jaga gula darah. Kalau gula darahnya masih tinggi, ya udah ambiar, kolesterolnya tetap nempel gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngatasin kolesterolnya, dicoba untuk ganti dietnya lah dulu ya, dengan rubah pola makan. Itu cara paling alami. Berarti bisa dikatakan pola makan rendah karbo keto ini aman ya Mbak Ai ya, buat yang kolesterol ya. Aman. Aman, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Iya. Kalaupun misalnya ditanya, ya inilah lifestyle saya, inilah yang saya suka. Kenapa? Saya bisa mengkontrol tubuh saya dengan baik. Alhamdulillah. Ya sudah. Jadi kalau ada yang mau kolesterol, jangan takut. Anda bisa lakukan low carbs, Anda bisa lakukan ketofastosis, Anda bisa lakukan ketogenik, sesuai dengan porsi tubuh masing-masing. Tapi yakinlah, kuncinya adalah pada saat Anda mengkontrol gula darah. Situlah kuncinya dari segala macam penyakit. Yang penting pilih pola makannya yang rendah karbohidrat, apapun namanya ya, mau ketogenik, mau ketofastosis, mau low carb yang lain ya. Yang penting kontrol gula darah. Wow, amazing sharingnya, luar biasa Mbak Ari. Mudah-mudahan memotivasi teman-teman nih supaya nggak langsung down atau apa begitu, katanya kolesterolnya tinggi, terus timbul gejala-gejala yang nggak enak di badan. Boleh coba nih pola makannya. Ya kan ya, Mbak Ari? Yes. Kayaknya udah. Thank you. Belum. Oh, belum. Mbak Ari makasih ya. Maksudnya kita closingnya yang ini dong, yang cantik. Makasih ya Mbak Ari atas waktunya hari ini. Sama-sama. Luar biasa. Mudah-mudahan memotivasi Tecika. teman-teman semua, menginspirasi teman-teman semua. Buat Mbak Ari sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali ketemu sama Mbak Ari. Sukses dengan usahanya apapun itu bisnisnya.
Apa lagi? Sama-sama. Doa yang terbaik lah buat Sukses Mbak Ari, juga. buat teman-teman semua. Ya Mbak Ari, Semangat buat teman-teman semua. semangat untuk cari gaya hidup sehat, ya kan? Yes. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast teman Sumaila selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak Ari. Bye. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailatek.com, kue rendah karbo yang enak.